Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Apa kabar anakku sekalian? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bersama-sama membahas buku siswa ya yang kalian sudah miliki bersama. Kita pada kesempatan kali ini akan memasuki materi yang baru ya, bab kedua untuk kelas 8, yaitu koordinat kartesius. Silahkan dibuka buku masing-masing ya. Oke, yang pertama adalah pasti kalian akan bertanya, apa itu koordinat kartesius? Oke, untuk memahami ini, coba perhatikan gambar yang ada di buku siswa. Coba perhatikan, ini adalah sebuah denah perumahan ya, sebuah denah perumahan. Ini ada nomor-nomor rumah ya, dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari kalian adalah, mengapa rumah-rumah ini diberikan nomor? Nah, sudah pasti rumah-rumah diberikan nomor ini adalah untuk memudahkan ya posisi dari masing-masing rumah. Jadi kalian jika berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara untuk mencari posisi rumah saudara kalian, kalau rumah itu bernomor atau ada nomornya, maka kalian dengan mudah untuk menemukan alamat rumah saudara atau teman kalian. Jadi, nah kemudian setiap rumah ini selalu menghadap ke jalan-jalan ya. Rumah ini selalu berhadapan dengan jalan, ada jalan yang di depan rumahnya, ada jalan yang di samping rumahnya. Nah, di sini adalah bahwa dari gambar ini kita menemukan sebuah sebuah konsep nanti untuk yang ada kaitannya dengan koordinat kartesius ya. Jadi inti dari gambar ini adalah setiap rumah mempunyai posisi masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya materi yang pertama akan kita bahas yaitu berkaitan dengan kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, nanti pengalaman belajar kalian adalah kalian nanti harus mampu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Baik. Selanjutnya, nah ini adalah penemu dari sistem koordinat kartesius ya. Ini ilmuwan berasal dari negara Prancis yang bernama René Descartes. Ya, inilah ya ilmuwan matematik yang sangat berjasa dalam mengembangkan materi atau konsep tentang posisi sebuah titik ya. Yang berikutnya ini nanti akan dibahas lebih banyak dalam hal geometri ya. Dalam materi geometri nanti ilmuwan inilah yang sangat berjasa. Nah, kemudian selanjutnya koordinat kartesius nanti untuk selanjutnya kita akan sebut dengan sistem koordinat. Nah, sekarang kita amati kembali, ada gambar di sini. Kita amati di sini ya, ada sebuah rumah. Nah, ini kita namakan rumah Bubadia. Kemudian juga ada jalan, ya, ada dua buah jalan di sini. Dua buah jalan yang saling berpotongan ya di sini. Nah, yang pertama ada jalan yang mendatar, nih. Yang jalan mendatar disebut dengan jalan Diponegoro. Dan ada jalan yang tegak lurus, ini yang disebut dengan jalan Sudirman. Kemudian di sini ada dua orang siswa ya. Ada dua orang siswa nih yang akan bersepeda. Nah, dua orang siswa ini akan menuju ke rumah ibu gurunya yang disebut atau yang dipanggil Bu Badiah ya. Nah, mereka ini berdua menggunakan jalan yang berbeda untuk menuju rumah Bu Badiah yang posisinya di sini. Sebab dari gambar ini kita melihat bahwa rumah Bu Badiah ini bisa dijangkau atau bisa menuju ke sana bisa dilalui oleh dari dua buah jalan ini. Dari jalan Diponegoro bisa ke sana, dari Jalan Sudirman pun bisa menuju ke rumah Bu Badia. Pertanyaannya adalah, dari kedua orang siswa ini, kira-kira siswa yang manakah nih yang sampai lebih dulu ke rumah Bu Badia? Tapi dengan menggunakan jalan yang berbeda. Nah, sekarang timbul pertanyaan, sekarang silahkan kalian coba pikirkan, kira-kira dari dua siswa ini, siapakah siswa yang lebih dulu sampai di rumah Bu Badia? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kedua siswa ini nanti tidak bersamaan datangnya di rumah Bu Badia? Silahkan kalian pikirkan ya. Yang pasti rumah Bu Badia ini bisa ditempuh dari jalan Diponegoro ya. Jadi siswa yang ini yang berwarna pink nih sepedanya akan menuju rumah Bu Badia melalui jalur jalan yang berwarna merah ini. Silahkan. Sementara yang siswa yang satu lagi akan melewati jalan Sudirman melalui jalur yang berwarna biru. Nah, ke sini.
Nah, silahkan coba pikirkan siapakah yang sampai lebih dulu di rumah Bu Badiah. Nah, ada satu hal yang harus kalian pikirkan adalah eh, kedua siswa ini ya kecepatan sepedanya dengan anggapan kecepatannya sama. Nah, setelah kecepatannya sama berarti ada faktor yang lain ini yang mempengaruhi kedua siswa ini nanti akan berbeda atau siapa yang lebih dulu sampai di rumah Bu Badiah. Silahkan coba dipikirkan. Nah, kemudian selanjutnya, nah dari gambar ini apa yang bisa kita peroleh bahwa rumah Bu Badiah ini memiliki posisi atau letak ya yang bisa dijangkau dari Jalan Diponegoro, juga bisa dijangkau atau bisa dilaluinya lewat Jalan Sudirman. Ya, jadi posisi rumah Bu Badiah ini bisa dilihat dari Jalan Diponegoro, bisa juga dilihat dari Jalan Sudirman. Oke, baik. Sekarang lanjut. Kegiatan kita berikutnya adalah kita harus bisa menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, koordinat kartesius ini dari gambar tadi yang rumah Bu Badiah ya, itu digunakannya untuk apa sih gitu. Jadi digunakannya untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini adalah gambaran koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius ini dibentuk oleh dua buah garis yang saling berpotongan. Ada garis yang mendatar yang disebut dengan garis sumbu X, ya, yang disebut dengan sumbu X kita namai X di sini. Kemudian garis yang tegak lurus. Nah, garis tegak lurus ini dinamai dengan sumbu Y atau garis Y. Garis yang mendatar biasa disebut juga dengan garis horizontal. Garis yang tegak lurus ini disebut juga dengan garis vertikal. Kemudian di kedua garis sumbu X dan sumbu Y ini terdapat bilangan-bilangan. Nah, kalian harus ingat kembali tentang bilangan bulat, bahwa bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Coba lihat di sumbu X. Bagian kanan ini bilangan positif. Bagian yang kiri bilangan negatif. Kemudian yang sumbu Y tegak lurus. Dari 0 sampai ke atas, ya, dari yang ke atas ini sumbu Y itu positif, lawannya yang ke bawah negatif. Kemudian kita bisa menggambarkan titik-titik ya di dalam koordinat kartesius ini. Karena seperti tadi kita ketahui bahwa koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak suatu titik. Nah, contoh di sini ada titik A, ini ada titik B, ini titik C, titik D, dan seterusnya ya. Nah, sekarang yang pertama, apa yang harus kalian ketahui, apa yang harus kalian kuasai, kalian nanti harus bisa menentukan jarak ya. Nah, lihat posisi titik ini, posisi titik A. Nah, kalian harus bisa menemukan titik A ini jaraknya dari sumbu X berapa, kemudian dari sumbu Y berapa. Nah, untuk menentukan jarak, sangat mudah sekali. Misalkan titik A ini, berapa jaraknya dari sumbu X? Sumbu X ini kita tahu yang mendatar. Jadi mudah saja, kalian tinggal menghitung dari titik A ini. Nah ya, dari titik A ini kita menuju ke sumbu X. Ke sini berarti. Jadi titik A ini kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jarak titik A ke sumbu X itu 6 satuan. Sedangkan jarak titik A ke sumbu Y, artinya kita menghitung dari titik A ini ke sumbu Y. Jadi ke samping sini. 1, 2, 3. Jadi kesimpulannya, titik A ini jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, sedangkan ke sumbu Y 3 satuan. Kemudian bagaimana misalkan jarak titik B? Nah, atau titik C bagaimana jaraknya? Nah, silahkan kalian coba sendiri untuk menemukan jarak masing-masing titik sampai H ini, B sampai H. Silahkan cari sendiri berapa jarak ke sumbu X, berapa jarak ke sumbu Y. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian nanti setelah kalian paham, ya, kemudian silahkan kalian berlatih mengerjakan halaman 47 ya. Kalian amati dulu titik-titik di sini ya. Amati dulu, kemudian silahkan diisi di tabelnya ya. Contoh, koordinat titik A 2,6. Jarak ke sumbu X-nya 6 satuan, jarak ke sumbu Y 2 satuan. Kemudian titik B, silahkan. Titik B lihat. Nah, titik B lihat jarak ke sumbu X-nya berapa, ke sumbu Y-nya berapa. Baik, pada pertemuan pertama ini kita sudah
sudah tahu konsep tentang koordinat kartesius, terus kemudian menemukan jarak sebuah titik, ya, jarak sebuah titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan kalian silakan untuk lebih menguasai materi ini, silakan berlatih mengerjakan soal yang ada pada buku siswa ini. Baik, kita melanjutkan materi tentang koordinat kartesius, ya. Yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang bagaimana sebuah titik memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, siswa diharapkan mampu menemukan sebuah titik koordinat. Nah, kita lihat titik A, B, C, dan D ini, ya. Setiap titik A, B, C, D, dan ini memiliki posisi yang berbeda-beda, ya. Memiliki posisi yang berbeda-beda. Titik A posisinya di sini, titik B di sini, kemudian H di sini, kemudian G di sini, dan F di sini. Nah, dari titik-titik yang berbeda ini, kalian harus bisa menemukan titik koordinat kartesius. Nah, apa itu titik koordinat kartesius? Nah, titik koordinat kartesius itu adalah, nah, coba kita perhatikan gambar di sini. Nah, coba kita lihat titik A. Nah, di sini titik A ini sudah mempunyai titik koordinat. Nah, titik A sudah mempunyai titik koordinat. Di sini ditulisnya titiknya adalah 2,6, ya, kita dalam kurung, ya. Jadi penulisan titik koordinat kita harus menggunakan tutup kurung. Kemudian di sini titiknya 2,6. Kalau kita perhatikan 2,6 ini adalah dari mana 2-nya, 6-nya dari mana. Coba kita lihat. 2-nya ini adalah, kalian tinggal lihat titik A-nya. Perhatikan titik A-nya. Coba kalian lihat ke sumbu X-nya. Nah, lihat ke sumbu X-nya. Lihat. Dari titik A ini kalau kita tarik ke sini, ke sumbu X, ternyata diperoleh angka 2. Nah, kemudian dari titik A ini tarik ke sumbu Y, di sini diperoleh angka 6. Nah, jadi angka 2,6 ini diperoleh dari sumbu X dan sumbu Y. Makanya titik koordinat sebuah titik itu ditulisnya dalam kurung X, Y. Jadi X-nya dulu, kemudian koma Y. X, Y. Jadi kalian nanti setiap menentukan sebuah titik koordinat dari sebuah titik, maka yang harus dilihat adalah X-nya dulu, kemudian baru Y-nya. Coba lagi B. Nah, B itu sendiri kita lihat B. B, coba lihat X-nya berapa? 5. Lihat Y-nya juga 5. Maka titik B ini titik koordinatnya 5,5. Begitu pula titik yang lain, ya. Coba titik H misalkan nih. Titik H, lihat sumbu X-nya. Ini 3. Lihat sumbu Y-nya negatif 6. Maka titik H ini titik koordinatnya 3, negatif 6. Nah, itu yang disebut dengan titik koordinat kartesius. Ya. Nah, kemudian setelah kita memahami titik koordinat, selanjutnya siswa harus bisa juga mengetahui bahwa di dalam grafik koordinat kartesius ini ada 4 bagian, ya. Ada 4 bagian. Nah, ini bagian yang pertama adalah ini daerah sini. Nah, ini disebut dengan kuadran 1. Jadi, bagian yang pertama ini disebut dengan kuadran 1, di mana kuadran 1 atau daerah 1 ini merupakan daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi, kuadran 1 ini X-nya positif, Y-nya positif. Contoh, titik Q 2,3. Lihat, X-nya 2 itu kan positif, Y-nya 3 itu positif. Jadi kuadran 1 itu daerah yang X-nya positif dan Y-nya negatif. Kemudian perhatikan kuadran 2. Kuadran 2 ini kita lihat berada di daerah di mana X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Coba contoh, titik P min 2,1. Kita lihat titik P min 2,1, X-nya negatif 2, Y-nya positif 1. Jadi kuadran 2 ini adalah daerah yang dibatasi atau di daerah yang X-nya negatif dan Y-nya positif. Kemudian kuadran 3 adalah daerah yang dibatasi oleh X negatif dan Y negatif. Ya. X negatif dan Y negatif. Kemudian kuadran 4 adalah X-nya positif dan Y-nya negatif. Ya. Jadi pembagian kuadran ini, ya,
berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bukan searah jarum jam, melainkan berlawanan dengan jarum jam. Jadi ke sini arahnya. Jadi gini. Nah, seperti ini. Jadi dimulai dari sini kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, itulah disebut dengan kuadran. Nah, nanti satu contoh misalkan titik P koordinatnya negatif 2,1, koordinat X-nya negatif 2, koordinat Y-nya positif 1. Ya. Nah, kemudian kita contoh, coba perhatikan siswa, perhatikan koordinat kartesius beserta titik-titik yang berwarna merah ini. Silakan amati, kemudian nanti siswa mengelompokkan. Nah, titik A ini ada di kuadran berapa, titik C ada di kuadran berapa, titik G ada di kuadran berapa. Nah, sudah tentu setelah kita mengetahui daerah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa titik A ada di kuadran 1, titik C di kuadran 2, titik G di kuadran 4, titik F di kuadran 3. Nah, contoh seperti ini, koordinat titik A 2,6, X-nya positif, Y-nya positif, artinya titik A ini berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Silakan siswa lanjutkan, titik B. Nah, ini jaraknya berapa ke sumbu Y, ke sumbu X berapa jaraknya, kemudian berada di kuadran berapa. Ya, baik, itu selanjutnya bisa siswa melakukan latihan soal ya. Latihan soal dari materi yang sudah kita pelajari, baik tentang jarak sebuah titik terhadap sumbu X, sumbu Y, kemudian siswa dapat menentukan letak sebuah titik koordinat, kemudian juga siswa dapat menentukan kuadran dari sebuah titik. Oke. Baik, pertemuan kali ini kita sudahi, kita ambil kesimpulan bahwa pada pertemuan ini kita sudah dapat menentukan letak sebuah posisi, sebuah titik, ya, jarak sebuah titik ke sumbu X, sumbu Y. Kemudian siswa sudah dapat menemukan ataupun menentukan letak suatu titik koordinat dan siswa pun sudah tahu, sudah bisa menentukan sebuah titik ada di kuadran berapa, apa 1, apa 2, apa 3, dan apa 4, dan sebagainya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.